Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Partai Demokrat yang dalam perkembangannya ini dekat dengan PDIP. Padahal kalau kita lihat selama ini antara Demokrat dan PDIP ini sulit untuk bersatu. Apalagi dalam beberapa gelaran Pilpres, teman-teman, PDIP kalah sama Demokrat. Ketika itu Megawati ini bertemu dengan SBY dalam gelaran Pilpres, Megawati kalah. Kemudian naik lagi teman ya, Pak SBY maju lagi, Megawati maju juga kalah lagi. Ini mungkin yang membuat renggang antara Demokrat dan PDIP. Tetapi dalam waktu belakangan ini ternyata Demokrat ini bertemu dengan PDIP, di mana antara AHY dan Puan Maharani bertemu. Nah, ini menunjukkan satu sinyalemen bahwa ini adalah perkembangan yang baik bagi Demokrat dan PDIP. Tetapi ini menjadi tidak baik kalau pada akhirnya inti dari pertemuan itu PDIP mencoba untuk menggait Demokrat masuk dalam koalisinya. Ini yang menjadi tidak baik. Tetapi kalau hanya sebatas hubungan komunikasi, bersilaturahmi, dan mengapresiasi koalisi masing-masing, ini akan menjadi baik. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk merangkul Demokrat, kemudian bersatu dengan koalisinya PDIP, ini yang menjadi tidak baik-baik saja. Apalagi Pak Anies ini didukung oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Salah satu hilang dari koalisi itu, maka Pak Anies tidak bisa maju. Nah, terkait pertemuan antara AHY dan Puan Maharani direspon oleh kader dari Partai Nasdem yang mengatakan tidak masalah pertemuan tersebut, tetapi kalau mengganggu koalisi ini haram hukumnya. Karena masing-masing sudah punya komitmen membangun kebersamaan di koalisi perubahan dan perbaikan dengan mengusung Anies Baswedan. Nah, teman-teman, untuk itu ada berita yang cukup menarik dari detik.com. Pandangan dari politisi Nasdem terkait hubungan baik antara Demokrat dan PDIP. Kita baca berita dari Detik News, teman-teman. PDIP Demokrat makin cair, Nasdem kalau tujuannya ganggu koalisi haram. Partai Nasdem merespon semakin cairnya hubungan antara PDIP dan Demokrat. Nasdem menilai tidak masalah kedua partai itu dekat selama tidak mengganggu koalisi Anies Baswedan. Gus Coy menilai dalam politik tidak boleh saling membatasi diri. Terlebih, kata dia, menolak sana-sini. Hidup berbangsa dan bernegara tidak boleh membatasi diri, apalagi menolak anti ini, anti itu, dan lain-lain, ucapnya. Gus Coy menyebut Nasdem tidak khawatir dengan semakin dekatnya Demokrat dan PDIP. Dia menegaskan selama kedekatan itu tidak mengganggu koalisi yang sudah ada. Soal koalisi itu soal kesamaan visi misi, selera, kecocokan, dan mungkin ada kesamaan kepentingan. Kalau tujuannya untuk mengganggu hukumnya haram, tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan komunikasi partainya dengan Demokrat terus berlanjut usai pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Hasto bahkan mengatakan hubungan PDIP dan Demokrat saat ini sangat cair. Terus dilanjut pertemuan, artinya kita menjadi cair sekali, ujar Hasto di kantor Rumah Aspirasi Jakarta Pusat Kamis 6 Juli 2023. Hasto menyebut pihaknya dengan Demokrat terus berkirim kabar. Diskusi yang cair antara kedua partai itu juga terjadi tingkat fraksi DPR. Kita saling berkirim kabar dan kemudian di fraksi juga laporan dari setiap komisi pimpinan Poksi itu ternyata dengan pertemuan antara Mbak Puan dan AHY tersebut sekarang di tingkat komisi juga sangat cair, tuturnya. Nah, itu teman-teman terkait kemesraan atau kedekatan Partai Demokrat dan PDIP yang dulu bersih tegang, yang dulu selalu berhadapan dalam gelaran Pilpres. Sekarang ini walaupun berhadapan karena PDIP mengusung Ganjar dan Partai Demokrat mengusung Anies Baswedan, rasanya cair. Dan mudah-mudahan ini sampai di 2024. Kalau partai-partai itu cair, partai-partai itu akrab, teman-teman,
ini akan membuat baik di tingkat akar rumput, tingkat bawah. Tetapi namanya kontrol itu harus tetap ada, teman. Harus ada yang mau jadi oposisi, karena dengan oposisi akan bisa mengontrol kebijakan pemerintah. Bayangkan kalau semuanya itu menjadi koalisi pemerintah, maka yang mengontrol tidak ada. Oleh karena itu, dengan adanya oposisi, dengan adanya partai PKS dan partai Demokrat menjadi oposisi di pemerintahan Presiden Jokowi, ini akan membuat sehat satu sistem pemerintahan. Tidak semua harus berkoalisi dengan pemerintah, tapi ada juga yang mau beroposisi. Nah, demikian juga dengan posisi Demokrat saat ini yang mengusung Anies Baswedan. Walaupun mengusung Anies, Demokrat ternyata juga bisa baik, bisa berkomunikasi dengan lancar dengan pihak PDIP. Tapi itu pun teman-teman ya, hanya sebatas komunikasi silaturahmi. Yang diminta oleh Gus Coy atau dari Partai Nasdem jangan sampai mengganggu koalisi. Jadi koalisi ini kan sudah terbangun, masing-masing sudah punya komitmen untuk mengusung Anies Baswedan. Cuman sekarang yang belum terrealisasi adalah calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies. Nah, ini masih menjadi perbincangan hangat di tingkat internal koalisi perubahan. Karena kalau kita lihat, AHY ini juga ingin menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Karena Agus Harimurti Yudhoyono posisinya sebagai ketua umum partai dan punya basis massa yang juga cukup banyak. Nah, sementara Anies Baswedan ini non parpol, teman, bukan bagian dari partai politik, tetapi diusung dari 3 partai tersebut. Jadi mudah-mudahan teman-teman ke depannya akan semakin mengerucut setelah Pak Anies Baswedan pulang dari Mekah, dari berhaji, dan segera memutuskan siapa calon wakil presidennya untuk maju di 2024. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.